Kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya ulangi kalimat terakhir ayat 1. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Nah, saudara, ada satu kunci dalam hidup ini yang sangat penting untuk kita pegang, yaitu tekun. Ya, catat itu, tekun. Orang berhasil bukan karena dia orang kaya, uangnya banyak, tidak. Tapi kuncinya adalah ketekunan. Kata tekun adalah setia. Kata setia adalah tidak pernah terombang-ambing, tidak pernah pindah-pindah ide, lalu tukar lagi, bosan satu kerjaan pindah lagi, tidak. Nah, catat, ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih kecil, ajari tekun dalam hidup ini. Karena dalam ketekunan itu terletak seluruh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Manusia itu beda dengan binatang. Binatang itu tekun dari lahirnya. Artinya kita lihat binatang itu tidak pernah ganti menu makanan, dan mereka nggak pernah bosan. Nah, dari itu kita melihat mereka itu tekun. Ya, binatang itu tidak pernah terpengaruh. Ayat 1 dan 2 Ibrani 12. Binatang itu tidak pernah terpengaruh. Misalnya kalau ada ayam, lalu lihat ada anjing yang makan ini, mereka nggak pernah terpengaruh untuk kepingin makan yang anjing itu makan. Tidak. Nah, ini perbedaan kita dengan mereka. Maka itu perlu ketekunan dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita kenal kata visi. Ya, berpegang teguh pada visi. Yusuf adalah orang yang luar biasa. Dalam semua penderitaan, kesulitan, ketidaknikmatan hidup yang dia alami, dia bisa tekun kepada visi itu. Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, ketekunan akan terjadi. Ketekunan gampang kita lakukan, tekun gampang kita buat kalau kita punya sasaran, punya tujuan dalam hidup. Nah, kata kunci di ayat 1 adalah perlombaan. Itu kata kunci, perlombaan. Nah, semua kita sering ngikuti pertandingan bola, apalagi kalau sudah Piala Dunia. Wah, yang di Papua ini sudah gila semuanya itu. Nggak kerja pun boleh, asal nonton itu. Nah, kalau kita lihat puluhan tim dari puluhan negara yang bertanding, dengarkan ini. Mereka semua tahu nggak yang menang itu cuma satu? Jawab, mereka tahu nggak yang menang cuma satu? Tahu. Nah, kenapa mereka bisa tetap nekat mau bertanding? Yang menang cuma satu kok. Karena mereka punya tujuan. Nah, di antara tim-tim yang bertanding itu, menurut saudara, pasti ada atau tidak yang yakin, pasti kalah ini, nggak mungkin bisa menang. Ada nggak di antara mereka yang tahu itu? Cepat jawab, ada tidak? Ada. Karena masing-masing tahu kapasitasnya. Tapi kenapa mereka tetap mau bertanding? Nah, ada dua yang kita pelajari, saya pelajari. Yang pertama, ya kalah-kalah pun lumayan bisa terkenal dulu toh sudah main di Piala Dunia. Betul nggak? Itu tujuan nggak buat mereka? Tujuan. Walaupun mereka tahu nggak akan menang, tapi sudah lumayan kalau bisa masuk di tim itu. Nah, nomor dua, ada yang memang yakin dia bisa menang, cuma mereka juga sadar, wah lawan-lawannya ini hebat-hebat. Kenapa mereka tetap maju? Karena mereka tekun. Mereka tetap punya keyakinan bola itu bundar, istilahnya kan begitu. Jadi kesempatan gak cuma untuk yang kuat atau yang hebat, enggak. Dan dalam faktanya kita lihat berapa kali Piala Dunia ada tim-tim yang gak diperhitungkan ternyata bisa masuk juga. Nah, itu contohnya ketekunan.
Nah, pertanyaan buat kita semua di sini. Maaf, apa sih yang membuat saudara tetap betah dalam pelayanan ini? Saya katakan, celakalah setiap kita kalau dalam pelayanan ini karena kita lihat gaji. Maaf, jangan tersinggung dulu saya bicara ini. Gaji atau persembahan dalam pelayanan itu bukan tujuan. Katakan amin. Lagi sekali, uang itu bukan tujuan. Sekalipun kita punya kebutuhan hidup, tapi tetap uang bukan tujuan. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Ini sudah masuk tahun 2009. Hati saya tetap pada konsep yang Bapak sudah berikan lebih dari 25 tahun yang lalu. Saudara, saya bisa berkata kepada uang, saya bisa mempermainkan uang, saya bisa nundukkan uang. Ingat, kalau kita tidak bisa mempermainkan uang, maka kita akan dipermainkan oleh uang. Kalau kita tidak bisa memakai uang, maka uang akan memakai kita. Kalau kita tidak bisa menaklukkan uang, maka uang akan menaklukkan kita. Coba renungkan, apa yang terjadi dengan kita kalau kita dipakai oleh uang, kita dikuasai oleh uang, kita ditakluk oleh uang, kita dipakai oleh uang. Bisa bayangkan terjadi apa dalam hidup kita? Kita jadi jahat. Maka itu uang bukan tujuan hidup. Nah, dalam perlombaan tujuannya adalah piala itu. Mereka bertanding. Beri tanda Ibrani 12. Kita lihat 1 Korintus pasal 9. Suatu hari Paulus pernah berkata seperti ini. Bagaimana hidupnya mengalami kemenangan, penderitaannya luar biasa, tapi dia tetap. Ayat yang ke-25 mulai. Tiap-tiap orang yang apa? Turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ini perlombaan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Siapa yang pernah tahu kalau atlet-atlet ikut pelatnas itu jam makan dan jam tidur dan makanan diatur, betul enggak? Enggak boleh sembarangan. Mereka yang biasanya makan seenaknya aja, kalau saya ikut pelatnas, ikut pertandingan, dijaga betul. Jam makan pun enggak boleh sembarang, jam tidur pun enggak boleh sembarang. Terima telepon, terima surat, terima apa, diseleksi. Tidak boleh terpengaruh. Luar biasa. Nah, seperti itu dalam kehidupan kita. Karena kita hidup dalam sebuah perlombaan. Nah, kita perlu tanya, kita berlomba dengan siapa? Jelas dengan waktu dan dengan iblis. Inilah lawan kita. Waktu dan iblis adalah saingan kita, rival kita dalam perlombaan. Saudara, untuk apa saja kita nggak pernah bisa mengalahkan waktu. Waktu itu adalah musuh dalam pertandingan yang nggak pernah kalah. Ngerti maksud saya? Betul nggak? Waktu itu hal yang sangat hebat. Untuk apa saja dia pasti menang. Tapi kita akan lebih menang dari waktu kalau kita bisa menguasai dia. Nah, untuk bisa menguasai waktu harus bisa menguasai diri kita sendiri. Itu penting sekali. Yang kedua adalah iblis. Itu musuh kita, itu saingan kita, itu rival kita dalam perlombaan ini, si iblis. Nah, kita tahu dalam hal apa saja iblis tetap lebih menang dari kita. 3 hal yang iblis menang dari kita. Ini perlu dicatat bagi yang belum pernah dengar saya mengajar ini. Ya, kalau masalah waktu kita bisa menaklukkan, kalau kita bisa mengatur hidup kita dengan baik. Iblis secara hitungan kita nggak pernah menang. Nomor 1 yang kita nggak punya dan iblis punya. Iblis itu nggak pernah tahu rasanya ngantuk, apalagi tidur. Coba kalau ketemu tanya dia, ngantuk itu apa? Betul nggak? Iblis tidak pernah tahu ngantuk itu apa, apalagi tidur. Nah, kita ini harus tidur untuk istirahat. Ngerti maksudnya? Bayangkan waktu kita istirahat mereka kerja terus, kalah kita. Karena mereka nggak pernah tahu rasanya capek itu apa. Nomor 2, iblis itu umurnya lebih tua jauh dari kita. Pengalaman jatuhkan orang sudah lebih hebat. Betul tidak? Ya toh, jauh. Waktu zaman Adam mereka sudah bisa jatuhkan manusia. Nah, pengalaman kita setua-tua kita umur berapa? Dibanding mereka, nggak ada apa-apanya. Maka itu dalam hal ini kita pasti kalah dengan mereka. Yang ketiga, ini yang lebih celaka lagi. Iblis itu bisa ngelihat kita dari segala arah. Nah, kita nggak pernah lihat mereka.